Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila Ibu Sri Ambarina MPM. Yang saya hormati rekan-rekan kelompok semua sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan tugas kami, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kami mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara, saya akan menyampaikan nama-nama kelompok yang ada di kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Dodi Saputra. Yang kedua Slamet. Yang ketiga Rizkiono. Yang keempat Januar. Yang kelima Hamrudin. Yang keenam Samsul Bahari. Yang ketujuh Adi Susanto. Yang kedelapan Ida Diana. Yang kesembilan Syafrizan. Yang ke-10 Sapitra Anggarito. Yang ke-11 Jeffrey. Yang ke-12 Asniar. Baik, untuk selanjutnya kami akan mencoba mempresentasikan tugas, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu kami silahkan kepada saudara sekalian kelompok 5 untuk mempresentasikan, dimulai dari Slamet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada waktu Ketua BPUPK, Dr. KRT Rasman Widyo Diningrat membuka sidang pada tanggal 29 Mei 1945, mengemukakan bahwa yang perlu dipikirkan oleh para anggota sidang adalah mengenai dasar Indonesia merdeka. Bung Karno memberikan arti dasar negara yang dimaksud oleh Ketua adalah dasar Indonesia merdeka, yang dalam bahasa Belanda disebut filosofis Kortsluit, yaitu dasar filsafat, yang oleh Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 disebut Pancasila. Dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 tersebut jelas dapat kita simpulkan bahwa Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno tersebut dimaksud sebagai dasarnya Indonesia merdeka. Agar pemahaman kita mengenai Pancasila sebagai dasar negara lebih mantap, perlu kita pahami. Dalam pidatonya Bung Karno mengatakan bahwa tentunya semua anggota PUPKI sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian, kini Papua. Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara. A. Makna Pancasila sebagai dasar negara. B. Pancasila tetap sebagai dasar negara NKRI. C. Peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum baru menjadi kesepakatan bangsa sejak tahun 1966. Dengan ditetapkannya TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, di antaranya menetapkan sumber dari tertib hukum suatu negara atau yang biasa dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa,
keadilan sosial, perdamaian nasional, dan mondial. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan, kemasyarakatan, dan keagamaan sebagai pengejawatahan daripada budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahari, NIM 2210-2039, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya di kelompok 5. Di sini saya bacakan peran dan fungsi Pancasila. Telah dikemukakan di depan bahwa Pancasila sebagai cita-cita negara dan cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini bermakna bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus merupakan derivat atau turunan dari Pancasila. Sementara itu, perilaku warga negara dan lembaga negara harus bersendi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari Pancasila. Berikut disampaikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ketetapan MPR RI nomor 18/MPR/1998 Pasal 1 menetapkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menentukan diantaranya: A. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara yang bertugas secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan negara, serta dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Termasuk pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil dan militer dan semua pejabat negara. C. Pasal 28 menetapkan bahwa sebelum seorang diangkat menjadi pegawai negeri, pengangkatan sumpah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan. D. Pasal 23 menetapkan bahwa pegawai negeri diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah atau janji, karena tidak kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1949, negara dan pemerintahan, dan atau melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau keterlibatan dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut diantaranya menentukan: A. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal ke-27. B. Anggota DPRD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal yang ke-45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitra Anggadito. Saya ingin melanjutkan presentasi dari hasil kelompok kami. Implementasi dasar negara. Dalam rangka upaya implementasi pada berbagai peraturan perundang-undangan, ditentukan nilai yang dijadikan tujuan umum yang hendak diwujudkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai dasar tersebut antara lain adalah keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental agar dapat dilaksanakan sesuai dengan pola pikir Pancasila. Di samping itu, paham nasionalisme juga mewarnai segala peraturan perundang-undangan agar cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Implementasi dasar negara pada otonomi daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam memaknai pemberian otonomi yang seluas-luasnya pada pemerintah daerah. Dengan berdalih memberikan akomodasi terhadap kearifan lokal atau yang disebut dengan local wisdom. Daerah memandang memiliki hak untuk berbuat bebas dalam mengembangkan daerahnya tanpa berpegang teguh pada hukum nasional. Begitu banyak peraturan daerah atau perda yang bertentangan dan menyimpang dari dasar negara Pancasila, serta tidak menghormati keanekaragaman bangsa, bahkan melepaskan diri dari keterkaitan bangsa. Peraturan daerah yang tidak menjabarkan dasar negara Pancasila harus dicabut dan diubah serta disesuaikan dengan dasar negara Pancasila. Faktor-faktor yang mempengaruhi. A. Terdapatnya pihak-pihak yang belum ikhlas atau belum memahami Pancasila sebagai dasar negara, menggantinya dengan paham lain. Ternyata masih banyak peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang bertentangan dan menyimpang dari Pancasila karena menerapkan prinsip atau asas lain. B. Masih terbatasnya ahli penyusun undang-undang legal drafter yang belum memahami Pancasila sebagai dasar negara di lembaga legislatif, sehingga terjadinya penyimpangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. C. Kurang difahami atau diabaikan makna Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan oleh para anggota legislatif, sehingga terdapat keracuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dari penyampaian rekan-rekan kelompok 5, kami akan mencoba menyimpulkan materi. Sesuai dengan permintaan Ketua BPUPKI, maka penggagas awal Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya yang kemudian bernama Pancasila memang dirancang sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila digali dari adat budaya bangsa yang berkembang pada suku-suku yang tersebar di seluruh Nusantara, merupakan watak bersama ataupun common denominator adat budaya bangsa yang diakui memiliki kebenaran dan diyakini dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralistik serta mampu mengantar rakyat Indonesia mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi kesepakatan bangsa dan selalu tercantum dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kemudian, Pancasila sebagai dasar negara bersifat konstitutif dan regulatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus merupakan transformasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila adalah stat fundamental norm atau pokok kaidah fundamental negara yang bermakna bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi sistem hukum di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan.
dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.